Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Aprilia Putri. Di sini saya ingin mendemonstrasikan tools yang saya pakai untuk rancangan anggaran biaya dan membuat project schedule. Tools yang saya pakai itu ada dua, yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Project. Yang pertama, untuk rancangan anggaran biaya, di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel ini saya membuat rancangan anggaran biaya langsung untuk personil dan rancangan anggaran biaya langsung non personil serta rekapitulasi biaya untuk proyek website ini. Nah, yang pertama untuk rancangan anggaran biaya langsung personil, di sini saya membuat ada 4 role, yaitu manager project, analis, desainer, dan programmer, di mana asal daerahnya semua dari Jakarta dan pendidikan S1 serta lama kerjanya masih fresh graduate. Nah, di sini ada indeks provinsi. Dalam indeks provinsi ini kita bisa mencarinya dalam buku ebook Inkindo ini. Nah, di sini kita bisa cari indeks provinsi pada halaman 10 ini. Nah, di sini kita langsung bisa dapat indeks biaya langsung personil untuk DKI Jakarta itu 1. Jadi kita isikan 1 untuk semuanya karena semua berasal dari Jakarta. Selanjutnya untuk lead project, di sini di dalam buku billing rate Inkindo ini juga seorang lead project itu akan mendapatkan biaya tambahan, bisa dilihat dari halaman 20. Nah, di sini untuk tim leader dan co-team leader dapat diperhitungkan biaya langsung personil tambahan sebesar 3% sampai dengan 6%. Maka saya berikan di sini untuk lead projectnya 0,03 atau 3%. Dan untuk analis, desainer, dan programmer tidak saya tambahkan untuk lead projectnya karena di sini tim leadernya merupakan seorang manager project. Selanjutnya untuk indeks gajinya orang ke pertama atau manager project ini saya mencarinya untuk manager project karena di dalam Inkindo ini tidak ada. Saya mencari di sini di website ini. Di sini dituliskan gaji seorang manajer project itu 22 juta untuk kualifikasi S1 yang mempunyai lama kerja experience 5 sampai 10 tahun. Nah, di sini karena saya buat seorang manajer projectnya masih fresh graduate, saya buat sini menjadi 18 juta. Selanjutnya di dalam penggajian untuk manajer project ini langsung muncul gaji projectnya dan lead project, biaya tambahan sebagai lead projectnya. Dalam biaya tambahan lead project ini, di mana gaji project dikali dengan lead project akan menjadi tambahan untuk gaji projectnya. Nah, gaji akhirnya akan dituliskan di monthly rate ini sebesar 18.540.000. Nah, di sini juga saya membuat main weeks, main days, dan main hour rate. Di mana main weeks rate ini merupakan biaya yang akan didapatkan oleh seorang manager project dalam hitungan minggu. Kalau main days hitungan hari, main hour hitungan jam. Bagaimana cara menghitungnya juga dituliskan di ebook Inkindo ini halaman 3. Nah, di sini bisa dilihat konversi biaya langsung personil menurut satuan waktunya, di mana untuk menghitung main weeks rate ini caranya biaya per bulan dibagi 4,1 untuk biaya main days rate-nya, di mana ini merupakan gaji per bulan dibagi 22 dikali 1,1 dan main hour rate-nya didapatkan dari main days rate per 8 dikali 1,3. Nah, jadi kita bisa dapatkan main hours rate-nya untuk kita hitung berdasarkan jam kerja seorang pekerja dalam project. Selanjutnya sama untuk yang kedua, seorang analis. Saya juga awalnya mencari di dalam pedoman Inkindo ini. Di sini tidak dituliskan seorang analis, untuk seorang analis. Maka saya cari di dalam website ini, di mana ini gaji-gaji dari project IT. Seorang analis itu mempunyai gaji 11 juta, di mana dia mempunyai experience atau lama kerja sudah lebih dari 2 tahun. Maka di sini karena dia seorang fresh graduate, saya ubah sedikit gajinya menjadi 10.500.000.
Nah, maka akan muncul juga main weeks, main list, dan main hours rate-nya. Selanjutnya orang ketiga seorang desainer. Saya juga mencari di dalam dokumen Inkindo tidak ada, kita cari di dalam penggajian IT project. Di sini seorang desainer mempunyai gaji sebesar 12 juta, di mana dia mempunyai experience 5 sampai 10 tahun. Nah, karena di sini saya buat fresh graduate juga, saya buat dia menjadi 10 juta. Selanjutnya yang keempat, seorang programmer. Nah, seorang programmer ini sudah dituliskan di dalam buku ebook Inkindo ini sebesar 13.500.000. Maka saya masukkan ke dalam RAB untuk indeks gaji seorang programmer 13.500.000. Nah, sekarang kita sudah dapatkan penggajian atau biaya yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja ini berdasarkan per bulan, per minggu, per hari maupun per jam dia bekerja. Nah, selanjutnya di sini juga ada rancangan biaya langsung untuk yang non personil. Untuk rancangan anggaran biaya langsung non personil ini saya buat ada di sini saya buat ada 9 material yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada server, yang kedua alamat website, laporan analis, laporan desain, laporan programmer, laporan akhir, dokumentasi buku tutorial dan dokumentasi video tutorial, dan juga diskusi antar instansi. Untuk harga per unitnya sudah saya sesuaikan dengan pedoman yang ada di ebook Inkindo juga. Nah, di sini ini pembiayaan ini termasuk pada fixed unit rate. Nah, ini fixed unit rate ini adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item yang diperkirakan, seperti biaya komputer, operasional project, biaya TK, komunikasi, tunjangan, dan juga laporan-laporan yang dibutuhkan. Sehingga saya perkirakan harganya menjadi seperti ini. Selanjutnya dari biaya-biaya yang dibuat di sini akan menjadi pedoman untuk menghitung biaya akhir dalam proyek ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini saya akan menggunakan nantinya man hours rate dalam project schedule yang akan saya buat. Nah, di mana project schedule ini nantinya akan menghitung jam kerja dari setiap pekerja yang akan menampilkan biaya akhir berdasarkan jam kerja. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial penggunaan Microsoft Project untuk membuat project schedule. Yang pertama, saya di sini menggunakan Microsoft Project. Saya akan mengatur working time-nya dulu. Di sini kan standar working time-nya itu hanya 5 hari. Saya buat di sini menjadi 7 hari. Di change working time kita buat di sini 7 hari. Nama page kalendernya. Lalu kita ubah di work weeks, details, dan untuk Sunday kita set days. Ini dari jam 8 sampai jam 12. Lanjut jam 13 sampai jam 17. Nah, begitu juga dengan hari Sabtu, kita set days-nya jam 8 sampai jam 12. Lalu dilanjut jam 13 sampai jam 17. Oke. Nah, jadi di sini working time-nya 7 hari dari Senin sampai Sabtu. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung membuat teks ya yang ada di dalam project ini. Yang pertama kita tulis summary text-nya dulu.
Nama project kita di sini ya, misalnya saya buat project website Rani. Selanjutnya kita bikin summary lagi. Yang pertama ada memulai project. Lalu yang kedua ada project planning. Yang ketiga ada executing program. Lalu ada juga controlling project, dan yang terakhir closing project. Nah, ini lalu untuk tes ini kita setarakan menggunakan Outdance. Nah, lalu kita isi tesnya dari project-project summary test sebelumnya. Di sini memulai project, yaitu yang pertama ada pertemuan membahas project, dan juga ada kita insert test. Yang kedua itu ada requirement analysis. Nah, untuk project planning ini yang pertama ada pembukaan project kelompok. Lalu yang kedua ada pembahasan resources. Lalu yang ketiga ada penjadwalan kegiatan. Nah, untuk executing program ini yang pertama itu kita ada analisis data dan sistem. Lalu selanjutnya kita insert test lagi, ada pemodelan alur sistem. Lalu selanjutnya ada juga iteratif dan increment prototype. Pertama, selanjutnya ada lagi kita insert, yaitu perancangan dan penyusunan sistem. Selanjutnya kita tambahkan lagi coding, back-end, dan front-end. Selanjutnya kita tambahkan lagi di sini ada iteratif dan increment. Kedua. Selanjutnya kita tambah lagi ada demonstrasi dan testing program. Selanjutnya ada iteratif dan increment. Ketiga. Nah, selanjutnya pada controlling project ada project, yaitu mengontrol dan memonitoring project. Nah, untuk closing project ini ada teks yang pertama, yaitu penyusunan laporan akhir, dan juga ada penutupan project bersama.
secara resmi. Dan juga yang terakhir ada penyampaian dan pembagian laporan. Nah, seperti ini untuk task name-nya. Lalu kita buat untuk mengatur durasinya. Yang pertama, pertemuan membahas project ini. Pertama, project website Tani ini akan dimulai dari tanggal 13 Maret. Nah, lalu baru kita isikan di project-projectnya. Yang pertama, pertemuan membahas project. Di sini saya buat 2 hari, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 14. Nah, di sini saya masih menggunakan working time yang standar. Kita ganti di dalam project information ini. Untuk kalendernya menggunakan yang kita buat tadi, itu 7 hari. Nah, jadi dia bisa terhitung seperti ini. Lalu untuk selanjutnya requirement analysis, di sini saya buat pada requirement analysis ini saya buat 2 hari juga, itu tanggal 15 sampai 16. Dan untuk mulai projectnya ini saya buat dia menjadi auto schedule biar langsung menghitung dari 2 teks di bawahnya. Selanjutnya untuk project planning, di sini saya buat yang pertama ada pembukaan project kelompok. Di sini saya buat selama 2 hari, yaitu dari tanggal 17 sampai 18. Selanjutnya pembahasan resource list juga saya buat 2 hari, yaitu tanggal 19 sampai 20. Selanjutnya penjadwalan kegiatan juga saya buat 2 hari, itu tanggal 21 sampai 22. Selanjutnya untuk executing program ini, yang pertama ada analisis data dan sistem. Di sini saya buat 2 hari, durasinya itu tanggal 23 sampai 24. Pemodelan alur sistem saya buat 2 hari juga, tanggal 25 sampai 26. Selanjutnya iteratif saya buat 2 hari, tanggal 27 sampai 28. Selanjutnya penyusunan dan perancangan sistem saya buat 2 hari, tanggal 29 sampai 30. Selanjutnya coding saya buat 4 hari ya, tanggal 31 sampai tanggal 3 April. Selanjutnya iteratif instrumen kedua saya buat 2 hari, yaitu tanggal 4 April sampai 5 April. Selanjutnya untuk demonstrasi dan testing program saya buat 2 hari, saya buat 4 hari, tanggal 6 April sampai 9 April. Selanjutnya untuk iteratif increment kedua saya buat 2 hari, tanggal 10 April sampai 11 April. Selanjutnya dalam mengontrol dan memonitoring project ini, saya buat ini menjadi 6 hari, 7 hari atas seminggu ya. Di sini berarti tanggal 12 sampai tanggal 18. Selanjutnya untuk closing project, yang pertama ada penyusunan laporan akhir. Di sini saya buat 3 hari, tanggal 12 April ya. Nah, selanjutnya di penyusunan laporan akhir di sini saya buat 3 hari, yaitu tanggal 19 April sampai 21 April. Selanjutnya untuk penutupan sini saya buat 3 hari juga, tanggal 22 sampai tanggal 24.
Selanjutnya penyampaian dan pembagian laporan akhir. Di sini saya buat sini saya buat 3 hari juga, yaitu tanggal 25 April sampai 27 April. Nah, jadi di sini dihitung durasinya 46 hari, yaitu tanggal 13 Maret sampai 27 April. Seperti ini penjadwalannya jika Gantt-chartnya, maka akan bisa terlihat seperti ini. Ini summary task secara keseluruhannya atau project website Rani. Selanjutnya saya akan buat predecessor atau ketergantungan antar tugasnya. Bisa juga ditulis langsung di sini, bisa juga langsung menarik di Gantt-chartnya. Kita coba langsung aja menarik di Gantt-chartnya. Di sini saya menerapkan finish to start link, di mana finish atau selesainya dari task sebelumnya menyebabkan tugas baru harus dikerjakan atau mulainya tugas baru. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketergantungan antar tugas yang terjadi dalam proyek ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tahu alur pekerjaannya yang harus kita kerjakan dari tugas-tugas yang ada dalam proyek ini. Nah, di sini prosesor langsung terisi secara otomatis sesuai dengan Gantt-chart yang kita buat tadi. Nah, sekian pembahasan tutorial pembuatan schedule project yang saya gunakan dalam project ini. Seperti ini hasil akhirnya. Untuk selanjutnya, untuk penghitungan biaya akan saya terapkan juga untuk penghitungan biaya akhir dalam proyek ini. Nah, selanjutnya untuk menghitung biaya yang dibutuhkan, yang pertama kita harus pindah dulu view-nya menjadi resource sheet. Nah, di sini saya udah buat resource name-nya berdasarkan RAB yang disusun, yaitu ada manager project, analis, desainer, programmer, dan RAB tidak langsung. RAB dan personil juga udah saya tuliskan semuanya. Nah, untuk type-nya, untuk manager project, analis, desainer, dan programmer, type-nya benar menggunakan type org karena keempat ini merupakan pekerja yang akan dibayar standar rate-nya berdasarkan jam kerjanya. Selanjutnya untuk server, alamat website, laporan-laporan, dokumentasi, dan diskusi antar instansi, ini saya buat menjadi material. Nah, kalau kita pilih material, maka inisial material ini akan kita isi tentang bagaimana satuan-satuan atau ukuran yang dibuat untuk material tersebut. Selanjutnya untuk inisial ini saya tuliskan namanya aja, nama dari project-nya, nama dari analisnya, desainer, dan programmer. Selanjutnya untuk STD rate ini merupakan kita isi biaya yang gaji pekerjanya per jam yang sudah kita hitung pada RAB man hours-nya kita masukkan. Nah, di sini untuk manager project 150.637. Untuk yang kedua itu analis 85.312. Untuk desainer 81.250. Dan yang terakhir untuk programmer 109.687. Nah, selanjutnya untuk biaya seed rate dari material-material ini juga kan sudah saya tuliskan di sini.
masukan untuk server 200.000, alamat website 400.000, laporan analis 400.000, laporan desain 450, laporan program 500, laporan akhir 300, dokumentasi buku 500, dokumentasi video 200, diskusi antar instansi 100. Nah, selanjutnya ini kan SDD ini harga material per unitnya ya. Selanjutnya untuk FOVT rate ini merupakan overtime rate, di mana apabila pekerja-pekerja ini bekerja di atas jam kerja yang sudah ditentukan, maka dia akan muncul biaya tambahan atau FOVT rate-nya. Di sini saya bikin aja FOVT rate untuk setiap pekerjaannya 2.000 per jam, 20.000 per jam. Sama aja semuanya. Selanjutnya untuk accure ini merupakan akurasi pembayaran dari biaya yang dibutuhkan maupun biaya personil maupun biaya non personil. Di sini akhirnya saya bikin menjadi start aja, karena di sini saya ingin mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dalam proyek ini. Apabila kita pilih prorated ini, dia akan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah selesai. Misal baru selesai sampai setengahnya, maka biaya yang diberikan itu setengahnya juga. Kalau N ini, jika biaya proyek ini sudah berakhir semua, baru dia akan mendapatkan biaya yang akan dikeluarkan di sini. Nah, di sini saya buat start aja karena kita akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan dalam proyek ini. Untuk base kalendernya yang awalnya akan keluar standar, kita ganti menjadi 7 hari sesuai dengan jadwal yang kita bikin tadi, yang kita bikin sebelumnya pada saat pembuatan project schedule. Kita samakan juga semuanya menjadi 7 hari. Nah, setelah dibuat resource-nya seperti ini, selanjutnya kita isikan di Gantt chart-nya, yaitu resource name-nya sesuai dengan project atau task yang akan dikerjakan. Misalkan di sini yang pertama ada pertemuan membahas project, di sini ada resource name-nya ada analis, desainer, diskusi dengan instansi, programmer, dan manager project. Selanjutnya untuk requirement analysis ini ada seorang analis dan manager project yang bekerja. Selanjutnya untuk pembukaan project kelompok ini ada analis, desainer, manager project, dan programmer serta diskusi dengan instansi. Selanjutnya untuk pembahasan resource list, di sini ada analis dan manager project. Untuk penjadwal kegiatan juga analis dan manager project. Selanjutnya untuk analisis data dan sistem, di sini ada analis, desainer, programmer, dan manager project. Selanjutnya untuk pemodelan alur dan sistem, di sini juga masih ada analis, desainer, programmer, dan manager project. Maaf, programmer belum masuk di dalam pemodelan alur sistem ini. Selanjutnya untuk iteratif dan prototype pertama, di sini ada analis, desainer, manager project, dan desainer udah. Selanjutnya untuk perancangan dan penyusunan sistem, di sini ada analis, desainer, programmer, dan manager project. Selanjutnya untuk coding, di sini programmer dan manager project. Iteratif dan increment kedua hanya desainer, manager project, dan programmer. Selanjutnya untuk demonstrasi dan testing program, di sini ada programmer, manager project, analis, dan desainer. Analisnya nggak usah. Selanjutnya untuk iteratif dan increment ketiga, di sini seorang desainer, programmer, dan manager project. Selanjutnya di sini untuk mengontrol dan memonitoring project, di sini manager project dan diskusi antar instansi. Selanjutnya dalam penyusunan laporan akhir, di sini ada analis, programmer, manager project, dan desainer. Selanjutnya dalam penutupan project bersama secara resmi, diskusi dengan instansi, dan
manajer project. Nah, untuk penyampaian dan pembagian laporan ini kita diskusi dengan instansi, dokumentasi, laporan-laporan, dan manajer project. Selanjutnya untuk iteratif ini saya akan di setiap iteratif dan increment saya tambahkan diskusi antar instansi. Nah, selanjutnya untuk melihat perkembangan proyek ini, saya buat aja di sini proyeknya sudah menjadi 100%. Supaya kita bisa melihat report biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya kita untuk melihat report biayanya, langsung aja kita ke report cost, langsung ke test cost overview. Nah, dalam test cost overview ini kita bisa melihat biaya akhir dari project website Rani seperti ini. Actual worknya sebesar 968 jam, work complete 100%. Untuk overtime worknya nggak ada, untuk cost atau biaya akhir yang dibutuhkan ada sebesar 113.790.824. Di sini juga kita bisa menampilkan field yang kita butuhkan. Misalnya kita ini sini mau melihat biaya yang dibutuhkan per summary text dan per subtextnya. Misalnya di sini summary text pertama ada memulai project. Di dalam memulai project ini subtextnya ada pertama membahas project dan requirement analysis. Di dalam memulai project ini dia membutuhkan biaya 17.538 yang berdasarkan dengan subtext yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini sudah jelas semuanya laporan-laporan dari task yang akan dikerjakan dalam project ini. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan resource name-nya supaya kita bisa tahu apa saja yang dibutuhkan dalam task atau project yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya setelah kita melihat cost laporan report untuk setiap task atau project ini, kita juga bisa melihat field list laporan untuk resource-nya. Nah, di sini yang pertama ada name, initials, actual work, work complete, overtime work, overtime cost, dan cost-nya. Nah, di sini saya sudah menampilkan field-field yang dibutuhkan untuk laporan pembiayaan seorang resource yang dibutuhkan. Nah, misalnya ini yang pertama ada manager project, ada nama-nama resource yang dibutuhkan, mau dari biaya personil maupun biaya non personil atau material maupun pekerja. Selanjutnya di sini menampilkan inisial atau nama-nama dari source yang akan dibutuhkan. Selanjutnya untuk actual work ini merupakan kerja yang dikerjakan oleh pekerja maupun oleh materialsnya. Nah, di sini server dan alamat websitenya belum saya masukkan. Kita masukkan aja dalam Gantt chart-nya. Nah, alamat website ini akan dibutuhkan pada saat demonstrasi dan testing program. Di sini kita butuhkan alamat website dan server juga dibutuhkan saat demonstrasi program. Nah, selanjutnya kita kembali ke report lagi untuk melihat. Nah, di sini sudah langsung dituliskan reportnya. Tambahan dari alamat website dan laporan analis sudah dihitung harganya. Selanjutnya untuk standar rate-nya juga sudah dituliskan berdasarkan yang kita isi tadi. Untuk overtime rate-nya juga, untuk overtime work-nya di sini nggak ada, semuanya bekerja sesuai dengan jam kerja yang saya buat sebelumnya. Untuk cost akhirnya akan jadi seperti ini, sesuai dengan jam kerja yang dilakukan oleh pekerja-pekerja ini. Selanjutnya kita kembalikan untuk melihat biaya akhir dari tesnya setelah kita tambahkan biaya alamat website dan biaya servernya menjadi 114.390.824. Nah, setelah kita mendapatkan pembiayaan seperti ini,
maka akhirannya kita harus menambahkan PPN atau pajak sebesar 10%. Nah, selanjutnya untuk penghitungan biaya akhir dan yang sudah ditambahkan dengan pajak atau PPN 10% akan saya tuliskan di dalam Excel anggaran biaya saya. Nah, untuk rekapitulasi biaya proyek website akhirnya, kita akan membuat di Excel setelah kita dapatkan cost overview dari project dari tes yang kita buat di Microsoft Project. Kita akan menambahkan PPN 10% untuk mendapatkan biaya akhir dari project ini. Nah, di sini kita masukkan biaya akhir project website Laninya yaitu 114 390 824. Nah, di sini akan ditambahkan PPN 10%, maka akan muncul biaya akhir dari project website ini yaitu sebesar 125.829.906. Nah, sekian pembahasan pembuatan project schedule dan juga rancangan anggaran estimasi biaya oleh saya menggunakan tools Microsoft Excel dan Microsoft Project. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.